Teman-teman sekalian, selalu sinyalnya Allah datang. Termasuk antum sendiri mendengarkan di pengajian malam ini, teman-teman, sinyal dari Allah. Saya cuma menyampaikan. Orang yang cerdas ngambil dan amalkan, itu yang cerdas. Jangan tunggu, teman-teman. Saya tidak bisa datang ke rumah antum masing-masing. Ya akhi, sudah sholat belum? Ya ukhti, sudah sholat belum? Sudah puasa belum? Sudah amalin ini belum? Jangan lakukan ini, tidak bisa. Kita cuma bisa menyampaikan. Dan para nabi-nabi yang menjadi panutan para dai-dai dan para ulama itu juga sudah begitu menyampaikan. Kata Allah SWT, ma'alaikal al-balag, tugasmu hanya menyampaikan, hai Muhammad. Orang yang cerdas, teman-teman, nangkap itu dan amalkan, menjadi orang baik, berubah menjadi lebih baik. Karena ini semua penyampaian-penyampaian fakta, wahyu yang tidak bisa didustakan. Bayangkan kalau nanti masuk neraka, naudzubillah, panggil penjaga neraka nggak dijawab 40 tahun, setelah dijawab pun dihinakan. Panggil Allah seumur dunia baru dijawab. Itu pun Allah cuma mengatakan, tetap kalian tinggal dalam keadaan hina dan jangan kalian berbicara denganku. Kenapa? Karena Allah di dunia kirimkan kepada dia sinyal-sinyal hidayah. Bukan cuma antum di sini, semua kaum muslimin, semua orang-orang kafir datang kepadanya sinyal dari Allah. Semuanya, semua teman-teman, mustahil. Makanya kita paling sedikit sinyalnya Allah, kata ulama, adalah rasa penyesalan atau rasa takut untuk memulai perbuatan. Kalau kita mau melakukan perbuatan salah, agama melarang walaupun kita tidak tahu itu perbuatan salah, kita seperti ada peringatan dari Allah untuk takut, khawatir, gitu kan? Kalau kita sudah melakukannya, ada penyesalan datang, sinyal dari Allah. Sampai sebelum meninggal pun Allah SWT berikan kepadanya sinyal, tinggal orang ini mau menangkap atau tidak. Dan itu teman-teman harus peka ditangkap. Tangkap, kemudian kita lakukan. Kebaikan segera terima, segera amalkan. Keburukan segera taubat, tinggalkan. Di dalam hadis baginda Nabi SAW disebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Tabarani dan para perawinya semuanya hujjah dalam as-sahih atau jelas diterima dalam perawi hadis. Sebagaimana juga dinyatakan oleh Al-Mundhir dalam kitab Targhibnya. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma menuturkan, ahli neraka memanggil malaikat, para penjaga neraka, tapi mereka para malaikat tidak memenuhi panggilan mereka selama 40 tahun. Kemudian malaikat mengatakan, sesungguhnya kalian menetap selamanya. Percuma mau manggil-manggil kami, mau minta tolong, hai penjaga, hai malaikat, nggak ada yang dengar. 40 tahun mereka menjerit dengan siksaan, tidak didengar oleh malaikat. Setelah didengar, maksudnya tidak dijawab. Setelah dijawab pun jawabannya malaikat selama 40 tahun, percuma, kalian akan kekal selamanya, nggak ada gunanya. Lalu kemudian mereka memanggil Rabb mereka, Allah, dengan ucapan mereka dalam surah Al-Mu'minun ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun. Wahai Rabb kami, setelah mereka panggil malaikat tidak dijawab, mereka panggil Allah. Wahai pencipta kami, keluarkanlah kami dari neraka ini dan kembalikan kami ke dunia. Maka jika kami kembali juga pada kekafiran, sungguhnya kami termasuk orang-orang zalim. Setelah lihat neraka ini, kami tidak mungkin kembali. Kalau kami kembali buat kekufuran lagi, kami tidak beriman, berarti kami zalim, luar biasa, layak untuk disiksa. Lalu dia, Allah, tidak menjawab penghuni neraka seperti lamanya dunia. Berapa umurnya dunia itu? Allahu alam. Berapa ribu tahun? Miliaran sekarang dikatakan, gitu kan? Allah tidak jawab mereka. Kemudian Allah berfirman, setelah seumur dunia itu, Allah diamkan mereka dalam siksaan, pedih, jeritan, sakit, ya, tarik nafas, keluar nafas, semuanya dengan jeritan dan kesakitan merintih. Baru Allah mengatakan setelah itu dalam surah Al-Mu'minun 108, jawabannya Allah setelah menunggu ahli neraka seumur dunia. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Gak ada gunanya. Udah. Kemudian kaum itu berputus asa, para penghuni neraka. Dalam hadis masih lanjutannya, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali mengeluarkan nafas dan menariknya dengan merintih. Suara mereka menyerupai suara keledai. Mula-mulanya mengeluarkan nafas dan akhirnya menariknya dengan merintih. Wa na'udzubillah. Hadis ini sahih, tadi sudah saya katakan, riwayat Tabarani.